Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Nabila, Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada video ini saya akan menjelaskan dan menginformasikan terkait bagaimana swamedikasi atau cara pemilihan dan penggunaan obat bagi ibu hamil dan menyusui. Semoga informasi yang saya berikan dapat diterima dengan jelas dan juga semoga bermanfaat bagi masyarakat semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tidak dipungkiri bahwa selama kehamilan dan menyusui, seorang ibu dapat saja mengalami berbagai keluhan ataupun gangguan kesehatan yang tentunya membutuhkan obat. Namun, pemahaman mengenai keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui masih belum dimengerti dengan baik di masyarakat. Dalam kalangan tenaga kesehatan sendiri pun masih belum dapat memaksimalkan pemahaman penggunaan obat bagi ibu hamil dan menyusui. Secara umum, patokan pada penggunaan obat dan penggolongan keamanan obat pada ibu hamil dan menyusui masih mengarah pada panduan FDA atau Food and Drug Administration Amerika Serikat. Memasuki pembahasan masa kehamilan, banyak sekali kasus ibu hamil yang menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis yang sedang berlangsung, sehingga resiko terjadi cacat janin lebih besar. Di sisi lain, mengingat beberapa jenis obat dapat melintasi plasenta, maka penggunaan obat pada wanita hamil sangat perlu hati-hati. Sehingga trimester pertama, obat dapat menyebabkan cacat lahir atau teratogenesis dan resiko terbesar adalah kehamilan di 3-8 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni plasenta. Nah, berikut ada tabel kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dari FDA atau Food and Drug Administration yang telah saya rangkum. Yang pertama ada kategori A yang artinya aman untuk janin seperti vitamin C, asam folat, vitamin B6, paracetamol, zinc, dan sebagainya. Kemudian ada kategori B yang cukup aman untuk janin seperti amoxicillin, ampicillin, cefadroxil, ibuprofen. Kemudian memasuki kategori C yang artinya dapat beresiko, digunakan hanya jika perlu saja ya. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi resiko yang mungkin timbul pada janin. Contohnya seperti allopurinol, aspirin, ephedrine, fluconazole, dan chloramphenicol. Kemudian memasuki kategori D, ada bukti positif dari resiko, digunakan jika darurat. Penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius, di mana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Contohnya seperti alprazolam, diazepam, asam valproat, dan juga phenytoin. Selanjutnya ada kategori X yang artinya kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Contohnya seperti oksitosin, simvastatin, warfarin, atorvastatin, dan ergometrin. Nah, jadi secara singkatnya, untuk kategori A dan B itu masih dalam pertimbangan utama, jadi masih bisa dipertimbangkan atau masih bisa digunakan dan aman untuk janin. Untuk kategori C dan D itu dianjurkan jika benar-benar melalui pertimbangan dokter. Artinya, jika ada hal-hal tertentu seperti keadaan darurat, maka perlunya pertimbangan oleh dokter. Kemudian untuk kategori X adalah kategori yang benar-benar tidak boleh digunakan pada masa kehamilan karena dapat menyebabkan keracunan bahkan cacat janin ataupun kematian pada janin. Swamedikasi memang sangat penting dan diperlukan untuk menolong diri kita sendiri ataupun menolong orang di sekitar. Sekarang saya akan memberikan informasi tentang beberapa obat yang aman dan dapat dikonsumsi untuk ibu hamil. Mari kita simak. Pertama ada untuk pereda nyeri dan demam, yaitu paracetamol. Paracetamol termasuk obat yang aman untuk mengatasi nyeri ataupun demam. Lain dengan mengkonsumsi paracetamol juga bisa diatasi dengan kompres dingin dan juga beristirahat. Kemudian jika ibu mengalami batuk dan pilek, bisa menggunakan dekongestan,
yang mana fungsinya mengatasi hidung tersumbat seperti phenylephrine dan pseudoephedrine. Pada saat hamil, harus dihindari penggunaan dekongestan oral yang secara diminum. Ibu hamil yang membutuhkan dekongestan sebaiknya disarankan menggunakan yang spray atau yang semprot. Obat dekongestan semprot ini lebih aman karena mekanisme kerjanya itu secara lokal atau di area hidung. Dosisnya pun rendah serta paparan obat dengan tubuh itu lebih singkat. Obat batuk pada ibu hamil pilihan pertama adalah dextromethorphan untuk mengatasi batuk kering. Dari sediaan obat batuk yang mengandung alkohol, selain obat bisa mengkonsumsi air lemon maupun air madu. Kemudian jika ibu hamil mengalami sembelit ataupun diare, kita menggunakan obat loperamid karena itu yang paling aman untuk menggantikan cairan elektrolit yang hilang. Nah, bisa juga dibantu dengan olahraga ringan seperti jalan kaki, berenang yang dapat membantu mencegah sembelit karena dapat meningkatkan sirkulasi yang dapat merangsang sistem pencernaan. Kemudian jika ibu mengalami alergi, bisa menggunakan cetirizine karena itu paling aman untuk ibu hamil. Kemudian memasuki masa menyusui, banyak ibu yang sedang menyusui menggunakan obat-obatan yang dapat memberikan efek yang tidak dikehendaki pada ibu menyusui. Nah, pada umumnya hampir semua obat yang diminum dapat terdeteksi dalam ASI, namun dengan konsentrasi yang pada umumnya rendah. Pada umumnya, kadar puncak obat di ASI adalah sekitar 1-3 jam sesudah ibu meminum obat. Hal ini mungkin dapat membantu mempertimbangkan untuk tidak memberikan ASI pada kadar yang puncak. Bila ibu menyusui tetap harus meminum obat yang berpotensial berbahaya kepada bayinya, maka untuk sementara ASI tidak diberikan dahulu ya Bu. ASI dapat diberikan kembali, itu paling aman setelah 5 kali waktu paruh obat. Penggunaan obat yang tidak diperlukan juga harus dihindari. Jika pengobatan memang diperlukan, perbandingan manfaat atau resiko harus dipertimbangkan pada ibu maupun bayinya. Nah, pada neonatus atau khusus bayi yang lahir prematur, mempunyai resiko lebih besar terhadap paparan obat melalui ASI. Saya akan sebutkan beberapa kategori penggunaan obat bagi ibu menyusui. Yang pertama ada L1, yaitu yang paling aman, contohnya seperti paracetamol, ibuprofen, dan juga loratadin. Masuk kategori L2, yaitu aman, contohnya seperti cetirizine, dimenhydrat, guaifenesin. Dan juga ada kategori L3 yang artinya cukup aman, contohnya seperti pseudoephedrine, lorazepam, dan juga aspirin. Kemudian ada L4 yang artinya kemungkinan berbahaya, seperti contohnya chloramphenicol dan juga sibutramine. Kemudian ada L5 yang artinya kontraindikasi atau berbahaya, contohnya seperti amiodaron. Selanjutnya saya akan memberikan tips bagi ibu hamil dalam pemilihan obat. Yang pertama, ibu hamil harus cermat dan juga selektif dalam memilih obat. Yang kedua, berkonsultasilah dengan dokter maupun apoteker. Kemudian, sebaiknya seminimal mungkin mengkonsumsi obat saat hamil, kecuali jika didapati adanya riwayat penyakit kronis yang memang mengharuskan minum obat dengan adanya pertimbangan dan juga manfaat atau resikonya. Kemudian, jika memang terpaksa membeli obat yang dijual bebas, pilihlah obat yang memang mencantumkan keamanan, keterangan aman untuk ibu hamil seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 4 logo tersebut sangat penting untuk mengetahui bahwa obat itu apakah aman dikonsumsi ataupun tidak. Kemudian juga kita dapat mendapatkan informasi obat langsung kepada apoteker. Jangan lupa menanyakan langsung kepada apoteker jika memang dirasa informasi yang disampaikan kurang. Lalu ada juga tips untuk ibu menyusui dalam pemilihan obat. Yang pertama, jelaskan kondisi ibu yang sedang menyusui secara jujur. Kemudian, jika memang harus mengkonsumsi obat, mintalah dosis yang serendah mungkin dan dikonsumsi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Lalu, jika terpaksa membeli obat yang dijual bebas, pilihlah obat yang mencantumkan keterangan aman untuk ibu hamil dan juga menyusui.
Dan juga pastikan Anda mendapatkan informasi mengenai obat langsung pada apoteker. Lalu ada tips selanjutnya, aturlah waktu meminum obat, misalnya setelah menyusui atau pada saat si kecil tidur, untuk waktu yang agak lama. Hal ini untuk memperkecil resiko masuknya pengaruh obat dalam ASI yang dikonsumsi bayi. Perhatikan gejala-gejala yang tampak. Apakah seorang anak menjadi rewel, timbul ruam atau bercak merah dan biru, sakit, kejang, ataupun ada tanda lainnya? Jika muncul salah satu gejala tersebut, segera beritahu dokter, termasuk jenis obat apa yang Anda konsumsi, karena dapat membantu untuk pencegahan lebih lanjut.